Kalau sudah keseimbangan alam dirusak, tunggu aja udah. Apa aja dicoba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di acara sore hari obrolan santai yang kita beri nama, kita singkat dengan Asoy. bersama saya Kurniawan Agil. Saya banguin. Saya Gunawan. Ya, trio kue-kue. Trio kue-kue. Nanti ada yang komplain lagi. Oh, dulu trio kue-kue ada, gitu. Bukan yang ini. Versi Gitu. tua. Dan hari ini di acara sore hari obrolan santai atau Asoy Osai, kita akan coba membahas nih, Bang Erwin dan Om Gun, tentang penyakit atau virus. Ini agak keren namanya, Corona itu sudah bahaya, apalagi korol. Nanti takutnya sponsor lagi. Tralalala. Dan hari ini cukup lumayan panas karena kebetulan memang ada keredupan di angin cepoi-cepoi. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel Media Digital Bogor atau di NDB Radio ya, kita selalu di sore hari, kita jelaskan lagi bahwa kita selalu ngobrol-ngobrol sore, yaitu merangkum semua kegiatan kita setiap harinya. Dan daripada tidak dipublish, tidak direkam, mendingan kita rekam. Betul. Siapa tahu aja ada yang subscribe, ada yang like, Enter. ada yang klik tombol loncengnya, dan ada juga yang komentar apa yang harus kami bahas dan apa yang harus kami obrolkan di acara sore hari obrolan santai. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kita akan coba membahas tentang bahayanya virus Corona. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa hari ini sedang rame-ramenya, bahkan sudah ada di Cinanya, di asalnya itu sudah dikarantina nih. Daerah tersebut. Iya. Kota sudah ditutup. Sudah dikarantina. Ini katanya seperti zombie. Jadi orang tiba-tiba saja pluk jatuh. Tiba-tiba saja lagi makan, lagi ngerokok, pluk jatuh. Dan ini sangat mengkhawatirkan sekali nih. Kira-kira nih menurut Bang Wen dan Gunawan, khawatir nggak nih tentang virus corona ini? Tapi sebelum dibahas, kita lewati dulu iklan yang mau lewat ini. Dan kembali lagi dengan kami setelah iklan tadi yang lewat, Bang. Iklannya seru juga. Iklan ACOC juga. Saya juga yang punya. Dan ini ada yang seru, Bang, di berseliweran di dunia maya, terutama di YouTube, bahwasanya Corona ini itu gara-gara sayur sup kelelawar. Ini dari daging kelelawar. Dari daging kelelawar katanya, tapi ramainya seperti itu. Kampret dan kelelawar apa bedanya? Kecil kalau kampret. Kalau kampret kecil gitu. Dari kelelawar, dan kalau dilihat memang menyeramkan juga kelelawar. Anak buah Batman itu. Itu Anak buahnya Batman. anak buahnya Batman. Dan dengar-dengar katanya Presiden Republik Indonesia juga sempat makan itu. Tapi ciri khas Manado, bukan dari China, bukan dari Wangyu. Daerahnya itu pokoknya itulah yang menyebabkan itu. Karena menyebabkan, jadi agak kita gimana gitu untuk menyebutkan daerah tersebut ya. Karena sudah menyebabkan hal yang luar biasa gitu. Bahkan ada juga katanya ini kualat karena penyiksaan kaum Uighur. Iya. Akhirnya berkembang seperti yang kemarin itu tuh, Bang, gara-gara keratonnya Agung sejagat jadi kebuka semua kan. Mungkin ini pun sama gitu loh. Dari mulai kampret, nanti ada kodok, nanti ada buzzer, nanti ada 40K. Dan perlu dijelaskan bahwa acara ini bukan maksud atau bermaksud untuk memojokkan seorang, menjelek-jelekan orang, seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa yang jelek lo aja bro, gua mah nggak jelek-jelek banget. Kalau kata Gunawan jadi moto saya itu, dan itu pasti gitu loh. Gua nggak jelek-jelek banget bro.
Gitu. Yang jelek monggo saya jadi jelek sendiri. Tapi yang jelek pun sekarang sudah mudah untuk diobati jadi cantik, jadi cakep dengan operasi plastik, gitu Mas kan. ember. Dengan suntikan-suntikan atau apalah itu terserah mereka lah. Yang penting mereka yang tampil cantik monggo saja, dari yang jelek jadi cantik. Dan kembali ke virus corona yang mungkin nanti ada lagi virus Tralala. mungkin ya. Ini mengkhawatirkan beberapa negara dan katanya Bang Indonesia sudah masuk di Bali Wih, dan sudah dirawat di Rumah Sakit Selangor. itu serius apa? Padahal kurang tahu juga. Padahal kan kata Pak Menteri pada saat terjadi di BRI itu Mesti dibantah aja. hoak. Dia bilang dengan nyata-nyata bahwa jangan percaya berita hoak. Dan kita pun memang tidak boleh bicara percaya berita hoak, ya kan? Percaya kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya. Nah, menurut abang nih, Sirik kira-kira tadi penyebabnya itu katanya dari Kelelawar. kelelawar atau kampret atau apalah itu. Kalau menurut abang ada kemungkinan iya apa enggak? Apapun intinya, kalau sudah keseimbangan alam dirusak, tunggu aja udah sanksinya, akibatnya. Sebenarnya tidak ada alam ini bisa merugikan, merusak, apalagi membunuh manusia. Intinya manusia itu sendiri juga yang merusak dan membunuh dirinya sendiri sebenarnya. Kok kalong disalahin? Padahal tanya aja sama dirinya sendiri kan. Apa sih yang sudah gua lakuin? Kok sekarang Betul. binatang jadi musuhin gua? Betul. Kok jadi senjata yang mematikan? Betul. Kok alam ikut membunuh kami, merusak Betul. kami? Itu balik. Betul. Alam diciptakan, dijadikan oleh Yang Maha Kuasa kan untuk manusia kok. Nah, Sekarang manusia kalah sama alam itu. ada apa? Nah itu dia. Ya kalong aja di Manado udah dari zaman dulu sudah dimakan. Banyak masalah tradisi saat kita. ini. Kita 700 sekian loh suku bangsa kita. Iya. Apa aja bisa dimakan. Iya. Ular, betul. cacing, kodok, tikus. Belum pernah dengar penyakit-penyakit kayak Halal haram Hmm. bisa dimakan. Iya. Gitu kan? Tergantung kepercayaan dan keyakinan suku adat Betul. mereka masing-masing, adat istiadatnya. Betul. Nggak masalah kita itu. Inilah. Atau memang sudah laknat yang Maha Kuasa turun karena mereka terlalu Boleh campur tangan. penyiksaan kepada suku Muslim Uighur gitu ya. misalnya. Mungkin itu mungkin terjadi. Dan berita-beritanya di sekitar kampung Uighur juga kan belum terdampak. Ini malah yang di luar Di luar Uighur itu kan. Padahal katanya di sana yang kurang ini ya di banyaklah pembantaian penyiksaan katanya kan Iya. melalui media sosial. Tapi itu pun dibantah oleh negara China. Gitu loh. Padahal udah 10 kota ditutup di karantina. 800 orang lebih udah mati, 500 sekian sedang terjadi. Dari 11 juta orang kata daerah yang di karantina itu. Tuh. Yang sudah 800 kena, berarti tinggal hitung tinggal beberapa, masih banyak juga Bang. Iya, 11 juta baru 800. Hati-hati coy. Hati-hati. Tapi di negara di luar Cina masyarakat Cina ini masih banyak, masih bisa pulang kampung. Nggak padat nanti pulang kampung. Cina sebenarnya kalau nggak tercium dunia penyakitnya berasal dari negara mereka, tenang-tenang aja itu. Iya. Mereka makin bersyukur biarin ngurang-ngurangin penduduk katanya. Betul. Karena kepadat juga kan Cina kan. Paling pada di Nah dunia. kalau Gunawan sendiri nih dengan fenomena-fenomena makanan yang dimakan oleh masyarakat negeri China itu ada sih memang kesamaan kan dengan masyarakat Indonesia di Iya. Manado ya. Ada pasarnya juga yang sama gitu. Kalau menurut Gunawan seperti apa tuh kok kayak kampret itu dimakan terus katanya itu menjadi penyebab Ya kalau virus saya yang corona. berpendidikan penelitian seperti itu kan jangan kata itu kampret, jangan jadi kambing, jangan dijadiin kambing hitam. Ya, buktinya di Indonesia udah ada yang makan seperti itu juga. Dari kapan tahu? Biasa-biasa. Biasa aja. Jangankan ini kampret sedang buat penelitian bisa jadi ada campur bahan-bahan kimia dimakan lah sama orang yang nggak tahu. Saking kelaparan atau seperti apa akhirnya nular bisa jadi. Soalnya kan kampret sendiri kan di sini ada yang dijual malah di pasar. Betul. Apa bedanya kampret sama kampret ini? Cuma bedanya soalnya ada Dasar kampret lo. Jangan kenceng, Batman datang nanti. itu paling ada campur tangan campur tangan manusia akibat campur tangan manusia bisa mengakibatkan penyakit seperti ini. Gitu. Atau ada perusahaan obat. Bisa jadi, dan teknologi semakin berkembang kita nggak bisa ya menghalangi majunya teknologi.
termasuk teknologi obat-obatan, apalagi rekayasa daerah genetika. daerah sana home industry dari segi barang apapun banyak daerah sana, daerah Cina. Obat-obatan sintetis. Iya. Kan Cina kan, aduh terkenal banget itu sintetis. Mungkin lagi uji coba. Bahkan katanya dulu pernah ramai beras dari plastik dari China. Iya, semua. Terus bahan kimia yang bisa mempercepat buah menjadi matang itu dari China. Telur Banyak. plastik. Bahkan katanya ada baru-baru ini, nanti coba kita putarkan videonya atau informasinya, ada penambang-penambang China yang makan anak-anak kecil Uighur. Wih, Makanya mungkin Bang Jun terjadi kesimpang siuran tentang virus corona ini karena mungkin tadi kualat, ya kan, Allah Subhanahu Wa Taala murka. Itu tadi abang bilang mungkin saja terjadi. Tapi kalau asal dari binatang kan mereka sudah makan itu, iya. ya kan? Yang apa yang diharamkan oleh umat Islam mereka sudah makan. Kenapa baru sekarang? Jadi ada mepet-mepet ke arah sana itu ada mungkinnya juga. Tapi tadi saya setuju dengan Gunawan. Indonesia aja di Manado, masyarakat Manado atau masyarakat Jawa pun masih ada yang suka makan kampret atau Untuk kelapa. obat asma kan. Untuk obat asma dan katanya segala macam. Tapi nggak terjadi. Dan ini hanya baru terjadi di China. Dan kalau menurut abang nih, kita sudah masuk Indonesia. Katanya sudah masuk di Indonesia melalui sekarang semua dirawat di rumah sakit Sangla. Menurut abang apa nih harus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia agar supaya dan masyarakat Indonesia agar supaya tidak terjangkit seperti itu? Sudah ya mungkin beberapa langkah mungkin sudah dilaksanakan oleh pemerintah kita ya. Sudah ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengadakan pelayanan, pemeriksaan orang-orang terinfeksi gitu, atau sudah analisa dini dulu, apakah itu terjangkit atau tidak, pemeriksaan gratis katanya juga. Itu semuanya kan langkah-langkah yang dibuat pemerintah untuk mengantisipasi tadi itu. Kemudian menutup bandara-bandara perjalanan seperti Bali ke Cina ditutup, pemeriksaan panas tubuh di bandara-bandara, siapa yang terjangkit langsung dikarantina. Itu langkah-langkah untuk mengantisipasi lah bahasanya gitu. Tapi apapun ya usaha manusia, kalau sudah kehendaknya Maha Kuasa itu nggak akan bisa dihalangi. Nah, siap-siap sajalah. Kita bukan mendoakan, siap-siap sajalah. Kalau kita tadi ya kayak kemarin sesi-sesi kemarin kita sudah bicarakan, jangan kita tiru contoh atau berkiblat ke Amerika. Kalau kita ini berkeyakinan Kristiani, juga jangan tiru contoh berkiblat kepada Arab kalau kita beragama Islam. Begitu juga kalau kita beragama Buddha, jangan contoh berkiblat kepada Cina. Betul. Jangan berkiblat pada India kalau kita Hindu. Kita punya Hindu Indonesia, Buddha Indonesia, Islam Indonesia ya, atau Kristen Indonesia, Indonesia lah. Iya. Jadilah bangsa Indonesia sendiri, pribadi Indonesia itu sendiri. Jangan ikut-ikutan, mereka rusak. Terserah lu, masa bodoh. Toto Kromo Jalanan dari seperti dulu, ini. ya kan dari dulu sudah ada ciri khas atau ininya bangsa Indonesia, sopan santun, Nah, tata iya. krama, agama. Indonesia udah lengkap bang Iya. dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Cukup dimodalin. Sudah cukup dimodalin. Lo kalau kita mau menggali yang sebenarnya, Hindu katanya pusatnya di India, tanah Hindustan namanya. Coba telah bandingkan, beda loh Hindu Indonesia yang ada di Bali dengan Hindu yang ada di India itu jauh berbeda, jauh. Langkah beda lah, aturan-aturannya itu beda. Begitu juga Islam seharusnya. Dan dari dulu tidak ada nih bang perpecahan antara umat Islam dan umat agama yang lain. Iya. Ya kan tentram-tentram aja. Biasa-biasa. Setelah ada hal-hal yang yang akan kita lanjut setelah iklan yang mau lewat ini. Ya kembali setelah iklan-iklan yang tadi sudah lewat. Dan untuk Anda yang baru bergabung di Media Digital Bogor di channel YouTube Media Digital Bogor atau yang baru bergabung di MDB Radio melalui website mediadigitalbogor.com, jangan heran dan jangan merasa gimana gitu kalau melihat kami sambil ngobrol ini di acara sore hari obrolan santai yang kami singkat dengan Asoy. Kami merokok, kami minum kopi, kami makan-makan gorengan. Walaupun hari ini nggak ada gorengan karena hujan air dari tadi. Jadi
acara ini juga tidak untuk menghina, memojokkan, apalagi kita menyindir-nyindir orang. Ya. Ih, nggak boleh kalau yang begitu, dosa, Nggak ada untungnya. nggak ada untungnya, melanggar undang-undang, ya kan? Ini serem. Iya, kalau orang yang nggak sakit hati, tersinggung. Lah kalau tersungging. Kalau gimana? harus sampai nunggu. Jadi nggak ada acara ini, hanya sekedar obrolan sore hari, acara sore hari, obrolan santai asal saya. Dan jangan lupa juga komentari jika memang tidak bagus, dan jangan komentar juga jika jelek, dan kasih kami masukan agar lebih terarah lagi acara ini dan lebih menjadi acara yang diminati itu ya. Begono. Kembali ke masalah virus corona. Ini nih, kalau kita bahas atau kita lihat di media sosial dan segala macam, rata-rata memojokkan si kampret. Oh Ya iya. kan saya bilang tadi jangan dijadiin kampret jadiin kambing. Kambing hitam. Iya, orang kampret bisa jadiin kambing. Kambing putih justru jadi marah. Iya. Jangan yang hitam aja lo mau bawa. Iya. Juga kambing misalnya. Iya. Dan ini saya serius tadi, saya cukup gimana gitu dari penjelasan abang ini, bahwasanya Tuhan menciptakan bumi ini untuk dinikmati senikmat-nikmatnya oleh manusia. Karena manusia adalah makhluk yang tertinggi, punya akal dan pikiran Paling dibanding mulia. binatang yang lain, paling mulia. Nah, menurut Gunawan nih, kira-kira kayak gimana sih jadi manusia ini saat ini melihat pandangan Gunawan nih? Sampai kampret tadi dimakan, sampai disalahkan, sampai kampret dijadiin kambing. Betul. Itu gimana, Bun? Sedikitnya masih banyak yang kurang bersyukur. Udah dikasih makanan yang kita kasih makan, ada yang di depan mata yang nggak harus dimakan kita makan. Kan itu binatang juga makhluk hidup, walaupun bisa kita makan. Jadi kalau bisa ada yang lain, jangan harus yang itu, yang lain lah. Bersyukur apa yang dikasih, berusaha untuk yang terbaik, menjaga alam ini agar ada keseimbangan antara makhluk dengan yang lainnya. Jadi tidak ada murka dari Tuhan juga. Itu. Dan kalau abang sendiri nih, tentang ini kan sebetulnya makan makanan tradisional mungkin ya, bahkan kan kelestarian itu juga harus dijaga oleh manusia. Nah, tapi itu enak menurut mereka, bang, dan katanya juga mengandung gizi protein tinggi. Itu menurut abang gimana sih? Kalau di Cina kan katanya itu juga berkaitan erat dengan adat. Ada istiadat mereka gitu. Sudah menjadi suatu kebiasaan dari leluhur mereka makan yang seperti itu. Di Indonesia juga ya seperti itu juga, sudah menjadi adat istiadat dari zaman leluhur. Tapi ya selama tidak mengganggu keseimbangan alam, alam ini tidak akan memusuhi manusia. Yang pada hakikatnya memang untuk manusia itu kok. Kita pemimpin di muka bumi, raja di muka bumi ini. Betul. Apa saja itu bisa kita manfaatkan, kita kuasai, memang dikasih hak oleh Yang Maha Kuasa. Tapi jangan dirusak. Dan serakah katanya. Apalagi yaitu keserakahan itu tadi. Penyakit moral yang kemarin kita bahas sesi-sesi kemarin, itu kan sudah menjadi adat lagi nantinya. Menipisnya iman, munculnya penyakit moral, yaitu kekuasaan, ya, ingin menjadi suatu nomor satu saja setelah di muka bumi. Apapun dia tidak mau disaingin, termasuk dia menguasai alam ini. Nah ini sudah tidak seimbang lagi namanya. Udah nggak ada keseimbangan, nggak tunggu saja udah kehancurannya. Gitu. Pantas ada iklan yang tiba-tiba saja melewati Natuna ya. Karena mungkin takut dimakan, bang. Iya, mereka protes kali gitu. Protes. Padahal Kita ya kan, dia ke Natuna. padahal Ya. ikannya kecil-kecil. Mereka nggak mau dipitnah. Takutnya nanti makan katanya dari ikan Cina menular, sebabnya dari ikan Cina. Nah, jadi dia buru-buru masuk ke Indonesia agar diakui menjadi ikan Indonesia. Maksudnya. Iya tadi cukup luar biasa kita lihat video tadi sama-sama sebelum acara dimulai kan. Itu yang terkena virus corona itu lagi berdiri tiba-tiba terjatuh. Penularannya juga ekstrim enggak ya? Iya, ekstrim. Katanya tersentuh saja bisa langsung menular. Makanya. HIV saja yang sampai sekarang belum ketemu obat, nggak sampai se ekstrim begitu Ini penularan. ekstrim sekali, hanya berdempetan itu. Bersentuhan katanya kena
uap udara mulutnya saja katanya menular, bau napasnya, bersinnya, batuknya kena menular langsung. Kan ekstrem itu. Jadi untuk para pendengar MDB Radio ataupun YouTube channel Media Bogor, hati-hati dan waspada atas gejala-gejalanya. Nanti mungkin akan kita tampilkan slide apa saja yang harus diwaspadai agar tidak menular dari penyakit corona ini. Dan ingat bahwa ini penyakit sudah sangat membahayakan, karena sudah ada karantina di Cina. Ada 2 kota atau 1 kota yang penduduknya 11 juta, dia sudah terkarantina, tidak dapat keluar dari China, tidak dapat berbuat apa-apa, hanya di sana aja. Jadi kalau memang itu berbahaya, mereka tinggal tunggu kematian aja. Iya, kalau udah nggak bisa nanti disembuhkan, nggak ketemu, bombardir. Pasti daripada menular ke tempat lain. Iya. Dan di Indonesia, menurut informasi sudah ada di Sanglah, ada yang terjangkit itu. Mudah-mudahan saja itu tidak benar, mudah-mudahan itu hoax yang seperti dikatakan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahwa jangan percaya berita hoax, tapi kita wajib untuk mewaspadai dan wajib untuk menjaga kondisi tubuh kita, apalagi dimasuk musim hujan nih. Pelajaran kayak pada saat flu burung dari luar juga, ya kan, katanya nggak berbahaya, tapi di sini banyak. Pencegahan dari negara kita yang dimaksimalkan, yang dari luar lah seperti apa, jangan sampai ada yang masuk. Ya juga ada yang masuk. Istilah pelajaran yang sebelumnya itu kan semacam flu burung kan sama penyakitnya, mematikan juga. Ya, akhirnya kecoblosan juga, kecolongan juga bisa ada yang masuk. Nyamuk disalahin, Iya, burung disalahin, Iya, bisa kayak gitu. tikus disalahin, Nanti kodok sekarang kampret disalahin. Padahal Batman ada bang, kok disalahin ya sekampret. Itulah. Padahal dia jadi jagoan tuh Batman. Besok turun dia kemari, bawanya kawannya si Robin, modar lu. Belum lagi nanti pacarnya, Kang Omon. ya. Bahaya sekali. Dan semakin seru saja pembicaraan kita di sore ini nih, Bang Win dan Gun. Sepertinya harus kita break dulu karena ada nyenggol-nyenggol di iklan. Dan kita lanjut di sesi berikutnya, dan ingat bahwa ini adalah acara sore hari obrolan santai. Jadi santai aja bro, tidak untuk menjelekkan, memojokkan, menghina, everything atau hate speak, tidak ada sama sekali, karena kita hanya acara sore hari obrolan santai. Dan kita lanjut ke sesi berikutnya, kita simak dulu iklan yang mau lewat ini. Dan kembali lagi bersama kami tentunya, saya Kurniawan Agil dan Saya Bang Win. Saya Gunawan. Kita bertiga di acara sore hari obrolan santai. Dan bagi Anda yang baru bergabung di MDB Radio, kami setiap sore itu ngobrol-ngobrol di kantor kami di studio mini MDB Radio, itu untuk mengupas segala sesuatu ataupun mengupas pekerjaan kita di hari itu. Dan sorenya kita coba publikasikan, kita coba obrolin apa yang lagi rame nih. Dan saat ini yang rame adalah virus corona. Coronanya aja udah rame, apalagi nanti Tralalala. Nah, selain yang ekstrim ini kan banyak nih kalau kita lihat di YouTube, yang channel YouTube, apalagi channel yang mukbang atau makan-makan di mana-mana, itu sampai cumi-cumi lagi hidup dimakan. Telur busuk dimakan. Telur busuk dimakan, telur yang masih Latung ada dimakan. anak yang udah dimakan. Di setiap negara, bahkan di setiap negara daerah Indonesia pun banyak hal-hal yang tidak dimakan di daerah lain dimakan di Indonesia, kayak tikus sawah, ya kan, yang lain-lain. Tapi di Cina pun juga cukup banyak yang ekstrim, gitu kan, yang ekstrim itu. Tapi kenapa baru sekarang? Ini masalahnya adalah si kampret. Kembali lagi dijadiin Katanya. kambing tuh kampret. Iya, nanti kalau kampret guling nggak ada, tapi kalau kambing guling Ada. Dan itu di sop bang. Jadi itu kampretnya itu di sop. Dipotongin dulu, dikulitin. Enggak, utuh, kayak dipotong cuman badannya doang kayaknya. Karena utuh. Nanti kita coba lihatkan slide-nya kepada pendengar MDB dan Media Bogor. Kampret kan makanannya kan buah-buahan ya. Ada makan buah. Ada yang makan binatang, kutu-kutuan, ulat, ada yang makan buah-buahan. Nah itu kalau kita jenis-jenis di sini tuh, kalau kampret kita bilang di sini kecil lah ya. Tapi kalau bahasa Sunda kalong itu seperti kelelawar gede gitu, lebar itu. Nah itu yang secara banyak dimakan orang tuh yang kalong itu kan. Kalong yang besar ya. Gitu, ya. Kan dagingnya gede. Kalau kampret kayaknya nggak dimakan. Bau itu. Agar ada bau gitu kayak tikus nyinying itu. Tapi yang bau-bau biasanya enak. Nah Bang. ini
Tapi yang namanya manusia, gimana ya? Bicara Apa saja, aja, bro. Apa aja dicoba. Iya. Apa aja dimakan. Ada yang makan ya benar-benar secara lahiriah dimakan, ada yang dimakan dengan tanda kutip, ya. Incest itu kan istilahnya. Bapak makan anak, abang makan adik, Wakil rakyat makan rakyatnya. ada itu wakil rakyat, bingung. Ya. Dipilih oleh rakyat tapi dimakan oleh rakyat, ya kan? Wong wakil kok bisa makan bos? Oh kan wakil, Iya, oh kan wakil, bos wakil. ya. Cuma 5 tahun doang. So, Tapi kan untuk itu apa? janji, Bang. Yang namanya janji kan abang bilang nggak ada Itulah. hukumnya. Urusannya dengan yang maha kuasa aja nanti. Kualat loh. Nah, nih, jika sudah berkembang di Indonesia, seperti misalnya Bali, ya kan sekarang ada di Sangla, apakah mungkin Bali akan dikarantina seperti di Cina? Kira-kira apa nih pertama? Mungkin atau tidak? Bisa jadi. Bisa jadi. Bali ini kan ya dulu juga memang dibuka seluas-luasnya menjadi daerah tujuan wisata kan. Zona Indonesia itu terutama Bali, banyak orang luar negeri itu kenal Bali tapi nggak kenal Indonesia. Indonesia di mana sih? Dekat Bali nggak? Ada yang ngomong begitu tuh orang-orang mancanegara. Nah kalau seandainya Bali bisa terkena virus corona ini, itu besar kemungkinan bisa. Bandaranya udah ditutup kok untuk tujuan penerbangan ke Cina udah ditutup. Jadi tidak boleh lagi orang Cina datang ke Bali. Orang Bali juga nggak bisa terbang ke Cina kecuali melalui bandar udara yang lain. Gitu. Betul. Tapi kalau dari Bali nggak bisa. Karena artinya itu mereka sudah mengantisipasi, sudah menjaga dengan benar. Berarti sudah ada yang terjangkit di sana. Betul. Nah kalau ini menular, merebak, waduh, sampai ke Bali. Tapi kita nggak takut karena Bali terpisah Iya. dari pulau yang besar-besar. Datang nanti sanksi yang maha kuasa, hukuman tinggal ditenggelamin saja. Kalau Gunawan sendiri, ini karena ini aset negara nih Bali, devisa negara. Itu tergantung dari pemerintah juga, sigap dan tanggap dengan hal kayak gini seperti apa. Ya jangan dikit-dikit dibilang hoax, dikit-dikit dibilang hoax. Anggap aja itu benar, antisipasi, jadi jaga semua, dijagain. Kalau yang sudah terjadi satu ya di ekstra ketat jaga, jangan sampai nyebar yang lain. Gimana caranya jangan sampai tersebar, kan yang saya bilang pelajaran sudah terjadi pada saat flu burung sampai ada yang tersebar juga, akhirnya masyarakat kita kena juga padahal bukan dari Indonesia, dari luar. Berarti kan tangkap dan sigapnya pemerintah ya harus diperketat lagi, diperbaiki bagus lagi gitu. Jadi kuncinya adalah waspadalah. Waspadalah. Nah, apalagi kan fisik ya, lagi di musim hujan seperti ini, di mana-mana kita ketahui bahwa di Indonesia di beberapa tempat banyak kebanjiran. Iya. Walaupun yang di demo hanya Gubernur DKI. Selalu. Padahal katanya ibu kotanya mau pindah. Jadi lucu-lucuan, dan yang demonya itu dibayar 40K katanya kan. Terus yang demonya juga bukan orang DKI. Jadi lucu gitu. Tapi kalau yang kayak begini, saya belum lihat nih Bang di media sosial mereka menyalahkan kampret atau menyalahkan Cina. Belum. Harusnya kan dia bisa menyalahkan juga gitu, atau mencari tahu informasi yang ada dan memberikan informasi kepada masyarakat gitu. Dia dalam perburuan besar-besaran terhadap kalong, kampret, kalau lawar di mana? Demo, ya kan? Nah. Demo ke kampret, ya kan? Iya. Seperti itu. Dasar lu kampret turun. Penyebar penyakit loh. Iya, karena seru juga sih Bang kalau misalnya satu negara atau di daerah satu negara sudah diisolasi, orang masyarakat tidak bisa ke sana. Saya berpikir bahwa ini kasihan juga masyarakat di sana. Baru kali ini loh penyakit ya flu burung kemarin itu belum ada sampai terisolir sampai sebegitu banyaknya kota-kotanya. Ini baru kali ini beberapa kota diisolir di Cina. Di lain kayak kemarin itu kan nggak ada. Sebenarnya yang diperketat aja penjagaan. Berarti kan sangat bahaya ini virus corona ini. Bahaya. Ya bayangin aja penyebarannya bisa dengan sentuhan, dengan udara mulut, bersin, batuk segala macam. Yang penyakit paling berbahaya kan HIV yang belum ditemukan. Iya. Itu tadi tidak ada penyebarannya hanya melalui mulut atau sentuhan, nggak ada. Lalu udara mulut nggak ada, sentuhan nggak ada, kecuali memang ada aliran darah masuk sampai pada aliran darah. Ya, kembali lagi kan katanya kan segala penyakit pasti ada obatnya kalau emang Tuhan sudah berkehendak. Ya. Itu aja. Yang mudah-mudahan saja ini tidak benar apa yang dikatakan orang-orang lain bahwa ini adalah azab karena masyarakat Uighur Cina
ya kan, yang Ya, katanya ya, ya. sudah dibantai, sudah diusir, bahkan sudah disiksa dan segala macam. Saya rasa nggak sampai kayak begitulah negara Cina lah, ya kan. Mungkin itu hoax yang bisa dikatakan orang-orang, atau mungkin itu benar, tapi mudah-mudahan bukan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Tuhan. Karena tadi Abang bilang Tuhan menciptakan dunia ini dan isi-isinya itu hanya untuk manusia nikmati, gitu kan. Semuanya serba ada, apa sih yang nggak ada? Apalagi Indonesia, Bang. Iya. Tombak kayu ditanam jadi tanaman. Iya, motor Ya kan? lagi nih. Tapi ya Yang Maha Kuasa juga sudah pernah bicara. Mm-mm. Kalau di satu daerah itu ada yang beriman, dia turunkan keberkahan dari langit sampai ke bumi. Ya. Sekarang kita balik. Kalau di daerah itu muncul satu bencana, musibah, berarti Sudah tidak ada yang tidak ada beriman. Iya. Begitu Ya, kan karena kebalikannya, gini, sebab Bang. akibat. Era saat ini kan memang orang rata-rata tuh tadi yang ketika kita bahas itu sudah mulai, moralnya sudah mulai agak berkurang. Ya itu benar. Mereka sudah terpengaruh negatif oleh kemajuan teknologi, sudah tidak mulai mau berkenal dengan orang lain, tetangga, berdialog, berdiskusi, Yang udah merasa masing-masing. lurus menjadi lurus sendiri, nggak mau ngurusin yang 24 lain. jam sudah benar-benar bekerja mereka untuk cari nafkah karena beban hidup semakin berat, gitu kan. Jadi mungkin ini Yang Maha Kuasa biasanya itu ya melalui dengan utusan-utusannya. Jangan bilang biasa aja, ntar sampai habis komunikasi. Soalnya ada yang bisa habis komunikasi. Jangan biasanya. Biasa memang begitu loh. Soalnya yang selalu dibahas itu kan selalu yang sudah ada dipegang oleh acuan-acuan tiap agama. Kalau kita kan pegang pada umat kita Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu kalau biasanya dikaji oleh para kiai, para ahli tafsir gitu, Yang Maha Kuasa memberikan suatu sanksi itu turun kepada umat manusia, walaupun dia makhluk mulia, itu selalu dengan peringatan dulu. Ya. Tidak langsung tiba-tiba begitu saja, selalu dengan peringatan. Nah, dalam hal ini negara Cina atau bangsa Cina dikasih, ini baru peringatan. Kalau saya hanya berpendapat ini baru peringatan, Ya. belum sanksi, belum hukuman, baru peringatan. Karena tidak serentak, Bang, ya. Ya, hanya baru peringatan saja, belum hukuman yang sebenarnya ini belum. Ada apa? Bisa jadi hukuman yang sebenarnya lebih dasar dari ini. Kalau mereka nggak sadar-sadar juga. Artinya kan Yang Maha Kuasa serba maha tahu, maha segalanya. Dia sudah tahu ini ada niat-niat tersembunyi dari orang-orang China ini, ya, tentang apalah niat mereka, Penelitian kah atau apakah? yang sudah mereka kerjakan, yang seharusnya ini tidak boleh dilaksanakan. Ya kayak cloning kan kalau tidak salah juga di Cina Ya. sudah dibolehkan, kan? Kalau dari sudut pandang teknologi atau kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, hal-hal seperti itu kan sah-sah saja, malah suatu Kebanggaan. suatu kebanggaan kan begitu. Tapi kalau hukum yang Maha Kuasa itu kan sudah tidak benar. Betul. Artinya dikasih peringatan, kamu sudah tidak benar ini, kok kamu masih jalanin juga? Nggak mau paham, Nggak dikipel. kasih peringatan jeger gitu. Kalau masih bandel, kepala batu juga, datang nih hukuman yang sebenarnya lebih dasar dari ini, saya yakin. Pastinya nggak akan paham, Bang. Karena kan di sana juga katanya kan negara komunis juga. Nah ini dia, justru Yang itu. sekian persen Muslim saja sudah katanya sudah dibantai seperti itu, Ya. ya kan? Ya mungkin tidak akan mengerti. Iya, kalau beberapa waktu lalu saya juga lihat tuh di video-video di YouTube, bahkan yang namanya apa tuh penjualan organ tubuh saja, Iya. mereka sudah punya teknologinya yang orang itu masih sadar melihat jantungnya diambil, paru-paru diambil, Jalannya hati. iya dijarah semua dalam tubuhnya. Itu pun kata sudah banyak juga di China. Bahasanya dipanen. Dipanen itu kan luar Itu ya. biasa. Dan mereka harus patuh kepada aturan negaranya. Kalau aturan sudah menghendaki begitu, dia harus pasrah. Iya, karena tadi komunis tadi, Bang. Sisi aturan komunis begitu. Tapi Yang Maha Kuasa itu bekerja itu dengan secara rahasia. Kadang-kadang kita nggak mengerti apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa itu. Yang dilihat itu hanya iman. Kamu punya keyakinan seperti apa? Terserah. Muslim, Kristen, Buddha, itu terserah. Yang dilihat hanya imannya, hatinya. Iya, betul. Nah, makanya turun ayat itu, kalau sudah tidak ada lagi manusia beriman. Nah, itu. Kalau ada yang beriman, berikan keberkahan. Kalau sudah tidak ada yang beriman, turun kehancuran, sanksi. Jadi iman yang dilihat. Oh iya, jadi kayak ini Bukan Sodom, Bang, ya. keyakinan. Kayak dulu apa cerita tentang Sodom kan, Iya. sudah diperingatkan, mereka tetap berhubungan seks sesama jenis, bahkan seks adalah menjadi dewa, mereka bangga setelah melakukan seks,
itulah yang abang bilang mungkin kedahsyatan. Baru daripada- diluluh lantakan. Mm-mm. Masih kepala batu aja lo. Dan, tapi itu nggak kapok juga bang manusia bang. Buktinya sekarang banyak. Bang, Makin Mas. banyak sekarang. Yang anggota kelompok pencinta lobang tut. Inilah tadi Mm-mm. peperangannya tak henti-hentinya dari mulai adanya dunia nanti sampai yaumil kiamah nanti akhir dunia antara kebaikan dan keburukan terus berperang. Ini tak henti-hentinya, terus saja berperang. Intinya hanya ke situ-situ juga Iya, iya. antara kebaikan dan keburukan. Jadi Berperang. intinya gimana nih Gun? Intinya menurut kamu nih, menurut Gilang gimana? Kembali lagi kepada iman masing-masing. Hmm, hmm, Kalau kita iman sudah beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hmm, segala sesuatu yang jelek-jelek belajar menyingkirkan pelan-pelan. hmm, Belajar sedikit demi sedikit untuk lebih baik dan menjadi lebih baik. Terlepas keyakinan lo apa, iman lo tanamkan, iman lo. Betul. Gitu tadi. Jangan ditipisin, tebelin. Mau lo agama apa kek? Apa? Terserah. Bukan itu yang dilihat, iman lo yang dilihat. Bukan harta lo, Bukan harta bukan lo, benda lo, bukan ganteng bukan lo. kegantengan lo, kejelekan lo. Yang jelek mah derita lo bro, bukan derita gue. Nah, jadi kalau menurut abang intinya apa? Tadi gue udah bilang kembali ke iman. Betul, kembali ke Kita, abang, Ya, kembali ke iman, kepada hati yang bersih dan niat yang benar. Mm-hmm. Itu aja tunjukkan. Jangan rusak alam, jangan. Jaga keseimbangan alam. Ya, Maha Kuasa itu hanya lihat itu. Ya, jaga yang dia titipkan, yang dia amanahkan. Untuk kita-kita juga. betul. Modalnya iman tadi itu. Betul. Kalau sudah menipis iman, maka akan menjadi penyakit moral. Betul, betul. Kalau sudah timbul penyakit moral, sudah semuanya berantakan. Iya, jadi lucu bang. Bahkan ada yang meninggalnya gara-gara habis berzina dengan orang lain, dimakamin di makam pahlawan. Manusia begitu tuh. Dan itu semakin seru saja bro kita, tapi sudah hampir 40 menit bang dari 30 menit yang jatah kita. Sudah di 37 menit. Dan sekali lagi, jika ada salah-salah kata di acara obrolan sore hari, obrolan santai ini, tidak ada maksud menghina, memojokkan, hate speak, menjelek-jelekan. Seperti yang beberapa kali saya ucapkan, saya katakan, jelek itu derita lo bro. Tapi gue mah nggak jelek-jelek banget. Asik. Banggalah dengan diri kamu sendiri, banggalah dengan diri kita sendiri, jagalah iman kan gitu. Jagalah hati, Ya. jangan kau pungkiri. Ya. Jadi kembali ke diri kita sendiri, walaupun lo di lo, agama lo apa, mau Islam mau Kristen dan semua agama yang ada di Indonesia, itu tergantung iman lo. Ya. Kalau lo sehat, lo beriman, lo akan dapat kebaikan. Ya. Karena Allah sesungguhnya telah menciptakan bumi dan isinya untuk kita nikmati. Ya, bersihin hati lo. Bersihin hati lo dan jangan suka korupsi, jangan suka mengambil hak Itu orang penyakit lain. lagi tuh. Penyakit moral itu. Penyakit moral. Korupsi. Dan kayaknya kita tutup saja. Oke. Kalau kelamaan ngobrol, padahal ini kita nggak punya moral loh. Tapi udah selesai. Iya. Berbalik lagi. ke Balik kita. lagi. Oke, saya Kurniawan Agil. Saya Bangin. Saya Gunawan. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di obrolan sore hari Asoy Osai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.